Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wa syukrillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa aman wa ala amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian, para kekasih Allah Subhanahu wa taala, marilah kita membuka pengajian kita dengan memohon kepadanya. Semoga kita mendapatkan berkah dan ma'rifahnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu bapak sekalian, kita masuk ke topik berikutnya, The Art of Happiness, seni kebahagiaan. Kebahagiaan ini misteri karena seringkali kita salah menduga, disangka orang itu bahagia karena mampu menampilkan sesuatu yang luxury, yang wah. Padahal yang paling tahu siapa dirinya sesungguhnya adalah yang bersangkutan. Kita juga sering terkecoh melihat ada orang kebalikannya, menganggap orang itu kasihan, penuh penderitaan, tapi ternyata dalaman hatinya orang itu sungguh sangat bahagia. Dan dia melakukan penampilan fisik seperti itu karena kemauannya sendiri. Nah, ini yang kita akan kaji mungkin 2 kali pertemuan Bapak Ibu sekalian. Bagaimana menggapai kebahagiaan tanpa harus kaya, tanpa harus sehat, tanpa harus memiliki posisi sosial di dalam masyarakat kita. Kebahagiaan tidak berbanding lurus dengan kemewahan yang kita miliki. Kebahagiaan juga tidak berbanding lurus dengan banyaknya anak, besarnya rumah, banyaknya kendaraan mewah, tingginya jabatan. Tapi sesungguhnya kebahagiaan itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang menangis di atas kemewahannya. Banyak orang tersenyum di atas keprihatinan. Betapa relatifnya hidup ini, dan ini misteri untuk kita kaji. Di sini kita katakan bahwa kita bisa menciptakan kebahagiaan dalam setiap keadaan. Dalam keadaan paceklik kita bisa bahagia, apalagi dalam keadaan mewah kita pun juga bisa bahagia. Sekarang bagaimana melanggengkan kebahagiaan? Tentu yang punya kebahagiaan itu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam materi pengajian kita kali ini kita akan membahas bagaimana stylenya, bagaimana kiat-kiatnya memperoleh dan sekaligus merasakan kebahagiaan itu, dan bagaimana kebahagiaan itu kita lebih bisa permanenkan di dalam batin kita. Apa itu mungkin? Itu pun juga masih sangat debatable ya, nanti kita lihat. Jadi perhatikan, kita bisa menciptakan kebahagiaan dalam setiap keadaan. Dalam keadaan apapun juga kita bisa mengundang kebahagiaan itu. Iya. Yang penting kata kuncinya di dalam Al-Qur'an di sini ada. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh innallaha balighu amri. Perhatikan terjemahannya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar terhadap berbagai kesulitan yang dihadapinya.
dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Allah yang mencukupkan. Jadi kecukupan itu sangat relatif. Nanti kita jelaskan. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Jadi ayat ini Bapak Ibu sekalian, rumus kehidupan kita sesungguhnya. Setiap orang di antara kita semua yang hadir maupun yang tidak hadir tapi mengikuti acara kita ini, insya Allah kita pernah merasakan kebenaran ayat ini. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar terhadap kebuntuan, ya, persoalan. Nah, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kita nggak pernah membayangkan akan ada rezeki yang pada saat kita perlu muncul rezeki itu. Keajaiban-keajaiban hidup seperti ini insya Allah akan diterima oleh orang-orang yang kata kuncinya di sini adalah orang yang bertakwa. Apa yang dimaksud bertakwa, Bapak Ibu? Takwa itu salah satu unsur pokoknya ialah mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan nomor satu di situ harus takut. Orang yang mencintai Tuhannya, dia tidak menonjolkan ketakutannya terhadap Tuhannya. Ya. Orang yang mencintai ibunya, anak-anak kita yang mencintai ibu kandungnya, maka itu pasti yang menonjol bukan ketakutannya terhadap ibunya, tapi rasa kasih sayangnya. Orang yang mencintai Tuhannya, dia tidak akan menonjolkan pada dirinya ketakutan terhadap Tuhannya, tapi yang menonjol adalah rasa kasih sayang dan cintanya terhadap Tuhannya. Takwa adalah kombinasi antara rasa cinta yang sangat dalam, segan yang sangat tinggi, dan memang ada juga unsur takutnya. Saya pernah mengatakan bagaimana contohnya seorang anak kecil terhadap orang tuanya, ayah atau ibunya. Apakah seorang anak cinta terhadap ibunya, bapaknya? Pasti. Apakah seorang anak segan terhadap ibu atau bapaknya? Pasti. Dan apakah seorang anak takut terhadap ibunya atau ayahnya? Jawabannya iya semua. Tapi kadarnya yang berbeda-beda. Orisinalnya, standarnya, mana yang paling dominan relasi antara anak dengan orang tuanya? Cintakah? Segankah? Atau takutkah? Ketika kita masih kecil, Ibu, Bapak, mana yang paling dominan dalam batin kita, dalam jiwa kita? Cinta terhadap orang tua, segan terhadap orang tua, takut terhadap orang tua. Ya? Cinta? Ya, cinta. Jadi takwa ialah mencintai Tuhannya nomor satu. Nomor dua, segan, respect terhadap Tuhan. Dan yang ketiga, takut. Kalau orang melakukan pendekatan cinta terhadap Tuhannya, sehingga dia melakukan ibadah, orang itu terlalu pendek sholat itu kalau hanya 4 rakaat. Terlalu pendek bacaan itu kalau hanya qul huwallahu ahad. Terlalu pendek salat itu kalau hanya 3 kali subhan rabbil a'la dalam sujudnya. Tapi kalau orang itu takut kepada Tuhannya, yang penting formalitas, saya mengikuti perintahnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, khusyuk atau enggak, formalnya sudah selesai, catat malaikat, saya sudah salat, diawali takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, sudah oke. Ya, tapi kalau orang pendekatannya cinta, tidak perlu banyak rakaatnya, standar, tapi kualitasnya yang sangat bagus. Ya, jadi
relasi kita selama ini perlu kita tingkatkan dari relasi takut kepada relasi cinta. Ya. Kalau kita dalam pendekatan teologi, ilmu kalam, termasuk fikih, Bapak Ibu, relasi kita dengan Tuhan itu takut. Kita bayangkan Allah itu transenden, jauh, meneropon dari jarak jauh. Awas loh, macam-macam kamu perbuatannya diintip oleh Tuhan, kamu nanti akan dibalas. Ya. Tapi kalau relasi kita terhadap Allah Subhanahu wa taala cinta, Tuhan itu enggak jauh. Bahkan ada di dalam diri kita, perasaan kita. Ana aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat daripada urat nadi kalian, tulang tenggorokan kalian. Dekat sekali. Nah, kalau kita ingin merasakan kebahagiaan, tentu persyaratannya adalah miliki ketakwaan dan miliki keikhlasan dalam hidupnya. Nanti kita akan jelaskan. Kebahagiaan terasa tidak hanya ketika mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi juga ketika menginginkan apa yang telah kita dapatkan. Coba perhatikan, ungkapan ini sangat singkat. Dua-duanya nih sebelah menyebelah nih, atas bawah. Saya ulangi, kebahagiaan terasa tidak hanya ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Saya ingin bertanya kepada kita semuanya, Ibu Bapak, apakah kita bahagia pada saat kita mendapatkan apa yang selama ini kita dambakan? Pasti. Nah, tapi ternyata kebahagiaan itu bukan hanya muncul pada saat kita meraih apa yang sudah lama kita cita-citakan, tetapi juga kebahagiaan itu muncul ketika menginginkan apa yang telah kita dapatkan. Ketika kita mencintai apa yang sudah ada, diformat. Wahai istriku, meskipun kamu sudah keriput, meskipun giginya sudah ompong, dan meskipun juga sudah berubah warna rambutnya, tetapi engkau telah menghadiahi aku beberapa orang anak. Engkau telah memegang teguh amanah yang saya titipkan terhadap. Engkau telah memelihara amanah-amanah kesucian rumah tangga kita. Jadi bisa muncul kebahagiaan pada saat dia menatap istrinya dengan penuh cinta. Ya. Jadi bisa kita bentuk kembali itu. Nah, inilah contoh lain, rumah. Wahai rumahku, kamu memang tidak semewah dengan rumah teman kita, tapi di rumah ini anak-anakku semuanya sarjana. Di rumah ini suka duka kami lewati. Di rumah ini saya bisa merasakan betapa nikmatnya beribadah. Di rumah ini seperti masjid bagiku. Di rumah ini seperti gua Hira bagiku. Di rumah ini seperti gua Kahfi bagiku. Dan di rumah ini surga bagiku. Masya Allah. Disuruh nukar. Hei, kamu pindah di rumah mewah sana, atau di rumah dinas sana. Semuanya serba dibayarkan. Pokoknya lengkap dengan satpamnya, lengkap segala macam. Ya. Tetapi dipakai salat, tidak khusyuk dalam salatnya. Ada berapa keringat yang mengucur di rumah ini, dan ada berapa uang rakyat yang ikut terbuang di rumah ini. Ya. Listrik yang kita nyalakan ini dibayarkan oleh rakyat. Tamu-tamu yang datang dari kampung itu tamu pribadi, tapi air yang digunakan air yang dibayar oleh negara. Sampah yang dibuang oleh tamu-tamu pribadi kita diangkut oleh mobil kantor. Apakah ini bukan suatu penyimpangan moral? Karena itu, meskipun mewah, tetapi tidak nikmat kita gunakan. Gubuk tapi milik sendiri jauh lebih baik ketimbang istana tapi rumah dinas.
Nah, jadi lagi-lagi kebahagiaan itu Bapak Ibu tergantung pemaknaan kita terhadap sesuatu itu. Seperti ini. Rumah yang gubuk itu kalau disulap menjadi sesuatu yang menekankan aspek positifnya, kelebihannya, itu bisa berubah. Ya. Mobil, kok kenapa teman-teman berubah mobil? Mobilnya semuanya sudah pada mewah, kita masih kijang buntut. Ya. Kijang Innova. Padahal mantan pejabat. Wah. Jadi kijang itu bisa terasa seperti Camry, bisa terasa seperti Mercy. Kenapa? Pertama, kita nggak ada yang nyoroti, kita nggak ada yang cemburu, dan juga sampai ke tempat tujuan. Kemana-mana juga bisa nyampe kepada kita, dan tidak takut lecet, dan tidak takut macam-macam. Pokoknya betul-betul free kita menggunakannya. Ya. Contoh lain, sehari-harinya sepatu itu sudah 1 tahun, 2 tahun nggak pernah diganti-ganti itu. Penting sama-sama hitam kok. Nggak ada sweeping sepatu, mereknya apa sepatunya. Iya. Begitu dibuka sepatu Bata. Bangga kita dengan Bata itu. Nah, jadi orang yang dekat dengan Tuhan lupa dengan merek. Tapi kalau orang mempertimbangkan nomor 1 brandednya, bermereknya, kita khawatir jangan sampai di mata Tuhan itu kurang referensinya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kebahagiaan terasa tidak hanya ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi juga ketika menginginkan apa yang telah kita dapatkan. Kita semua berharap orang-orang merayakan kelahiran dan menangisi kematian kita. Coba perhatikan, alangkah bahagianya Bapak Ibu. Seorang ibu melahirkan, sudah dijemput dengan penuh tawaria oleh sahabat-sahabatnya, keluarganya. Begitu dia diakikah, subhanallah, datang semua. Karena tidak semua orang seperti itu. Ada juga orang yang lahir disembunyikan. Kenapa? Karena pada saat proses pembuatannya mungkin tidak halal, akhirnya malu sehingga harus melahirkan di luar negeri supaya nggak ada orang yang tahu. Jadi kelahirannya mulai bermasalah. Padahal anak itu nggak pernah berdosa, tidak ada dosa warisan. Yang berdosa bapak ibunya. Jadi kita semua berharap melahirkan keturunan anak-anak kita, cucu kita nanti, begitu dia melahirkan, kita semuanya menjemputnya dengan penuh dengan tawaria, kesyukuran. Dan pada akhirnya nanti kita akan meratapi, menangisi kepergiannya. Orang yang baik ialah dijemput dengan ketawa, diantar dengan tangisan. Jangan dibalik. Ada orang yang lahir dijemput dengan kesedihan. Kasihan bapaknya siapa itu? Iya. Dan ada juga orang yang meninggal, alhamdulillah, tukang onar sudah meninggalkan kita. Aman hidup kita. Sudah enggak ada lagi yang suka macam-macam, memprovokasi dan sebagainya. Itu tanda-tanda orang-orang yang ya tidak kita inginkan. Kita dapat merasakan kebahagiaan yang dalam dan abadi dengan memanfaatkan kecerdasan spiritual kita. Jadi peranan spiritualitas itu amat sangat penting Bapak Ibu untuk memompahkan semangat kebahagiaan itu. Tanpa kepuasan, tanpa kecerdasan dan tanpa kekuatan spiritualitas, maka kita tidak akan merasakan kebahagiaan puncak. Sekafir apapun orang terhadap Tuhannya, pasti rongga hatinya punya God spot, pemerlukan Tuhan. Jadi omong kosong Bapak Ibu, bohong besar kalau ada orang yang hatinya tidak ada ruang untuk Tuhan.
Otak kita itu sendiri juga oleh para neurolog itu disebut ada God spotnya itu. Ada misteri antara otak kanan dan otak kiri, itu ada kelenjar yang sampai sekarang belum bisa terpecahkan. Dan ternyata itu adalah tempatnya spiritual equation itu. Jadi kita dapat merasakan kebahagiaan yang dalam dan abadi dengan memanfaatkan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, kalau iman kita itu kuat, pasti kita akan merasa sentosa. Sentosa artinya bahasa Arabnya mukmin. Orang yang beriman itu pasti merasa aman. Orang yang beriman itu pasti akan amanah. Orang yang beriman itu pasti akan merasa tenang. Karena iman itu berasal dari bahasa Arab amanah, artinya aman, sentosa, bahagia, damai, sejahtera. Orang yang merasa aman, bahagia, sentosa, damai disebut dengan mukmin. Orang yang mukmin tentu akan memegang amanah, bisa dipercaya. Karena kalau orang suka mengkhianat, lawan dari amanah, itu pasti tidak ada ketenangan. Para pengkhianat itu tidak pernah bahagia, Bapak Ibu. Enggak enak tidurnya tuh. Coba kalau kita mencoba-coba untuk melakukan pengkhianatan terhadap janji setia kita. Apakah itu janji kepada seseorang, atau janji kepada masyarakat, atau janji kepada negara. Apa yang kita janjikan, lantas kita tidak tunaikan, maka itu pasti mata kita tidak bisa tidur, makan kita nggak bisa enak. Kenapa? Hidup di atas pengkhianatan itu nggak akan ada kebahagiaan. Tapi kalau kita amanah, nggak usah naik, dan nggak usah menerima banyak, dan tidak perlu populer, tapi kita pegang teguh amanah. Nah, itu berkah, itu aman, itu sentosa, itu damai. Ketimbang kita memperoleh banyak, tapi tidak amanah, maka itu juga tidak ada keberkahan di situ. Maka itu disebutkan di sini, kita dapat merasakan kebahagiaan yang dalam dan abadi dengan memanfaatkan kecerdasan spiritual. Apa yang dimaksud kecerdasan spiritual? Kita lihat. Seringkali materi bukan hanya sebagai kebutuhan, tetapi juga sebagai candu, Bapak Ibu. Terbukti kan, Bapak Ibu? Harta kekayaan itu mestinya memberikan kebahagiaan terhadap kita. Uang yang banyak itu mestinya harus memberikan kebahagiaan terhadap kita. Tapi ada juga satu saat, uang yang banyak yang mengendap di rekening kita itu menjadi neraka buat kita. Mau dibersihkan sudah terlanjur tercatat di PPATK, mau disembunyikan di mana, sudah terlanjur menjadi terdata di komputer. Jadi tidak semua uang yang banyak itu membahagiakan. Tidak semua, atau seringkali materi bukan hanya sebagai kebutuhan, tapi juga menjadi malapetaka. Terutama materi, harta benda yang tidak halal, itu pasti akan menjadi beban buat kita semuanya. Syekh Ibnu Athaillah radhiyallahu an berkata, "Mata auhashaka min khalqihi fa'lam annahu yuridu ayyiftah laka babal unsibih." Apabila Allah telah membuatmu merasa bosan dengan makhluk, ketahuilah bahwa Allah hendak membukakan untukmu pintu keintiman dengannya. Saya ulangi, Bu, Bapak. Apabila Allah telah membuatmu merasa bosan dengan makhluk, maka ketahuilah bahwa Dia hendak membukakan untukmu pintu keintiman dengannya. Pernah enggak Bapak Ibu tiba-tiba merasa uang tidak segala-galanya ternyata? Rumah besar mewah banyak, ternyata juga tidak segala-galanya itu. Jabatan pangkat yang tinggi,
ternyata juga itu bukan segala-galanya. Anak yang sukses semuanya juga ternyata bukan segala-galanya. Ya. Dan tiba-tiba kita membutuhkan sesuatu lain daripada yang semuanya itu yang kita miliki itu. Nah, Ibnu Athaillah mengatakan, apabila perasaan seperti ini muncul di dalam diri kita, kita sepertinya bosan dan tidak puas terhadap makhluk yang kita miliki, entah itu uang, entah itu harta, entah apapun juga namanya, itu pertanda Allah membukakan pintu untuk kita lebih dekat bermesraan dengannya. Ya. Ketika mobil mewah tidak lagi terasa nyaman, ketika mobil mewah tidak lagi terasa nyaman, ketika makanan lezat tidak lagi terasa enak, ketika kasur empuk itu tidak lagi bisa dipakai tidur enak, ketika para anak kita yang lahir itu tidak lagi mencerahkan, dan ketika begitu banyak pakaian yang kita koleksi juga tidak memberikan kepercayaan diri. Pada saat seperti itu kita membutuhkan lain daripada makhluk, dan itu pertanda Allah merindukan kita, Bapak Ibu sekalian. Sebaliknya, begitu cinta kita sangat memuncak terhadap harta, terhadap keluarga, pangkat, kedudukan, seolah-olah tidak ada lagi tempatnya Allah Subhanahu wa taala dalam benak kita. Itu artinya pintu Tuhan ditutup untuk kita, paling tidak untuk sementara. Tapi sebaliknya, tiba-tiba kita tidak merasa puas dengan apa yang kita miliki. Jauh lebih enak kalau kita datang ke Sunda Kelapa, salat dan sujud di situ, tafakkur, tahanus di situ. Masya Allah, ya Allah, lupa utang kami, lupa kemewahan kami. Ternyata puncak daripada kebahagiaan yang kami rasakan ketika kami hidup di dalam rumah-Mu, ya Allah. Nah, apakah kita pernah merasakan seperti ini? Kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak. Tetapi pada umumnya Bapak Ibu sekalian, kita berada dalam rumah Tuhan, insya Allah akan tentram batin kita. Ya. Orang yang tidak pernah menziarahi rumah Tuhan, enggak pernah menyentuh pekarangan masjid kakinya, tidak pernah tersentuh air wudu anggota badannya, tidak pernah berkomentar Allahu Akbar mulutnya, tidak pernah terluluhkan hatinya dengan baca Quran, maka orang itu hatinya kering. Sulit membayangkan orang itu akan bahagia manakala spiritualitasnya itu kering. Karena itu Bapak Ibu sekalian, memupuk jiwa spiritualitas ini amat sangat penting manakala kita membutuhkan kebahagiaan itu. Karena hakikat kebahagiaan itu, kata Rasulullah, al-ghina ghinan nafs, puncak daripada segala puncak kekayaan itu sesungguhnya adalah kekayaan batin. Batin ini perlu. Jangan kita sampai menganaktirikan kepuasan konsumsi batin kita. Saya ingin mengingatkan, gaji kita per bulan misalnya 2 juta sampai 5 juta. Kalau gaji kita sekian banyak, 80% digunakan untuk kebutuhan biologis kita, makan, pakaian, rumah, kendaraan, rekreasi dan sebagainya. Berapa persen yang kita gunakan untuk kebutuhan rohani kita? Sedekah, fakir miskin, ya, nyumbang, kemudian juga beli Quran baru, beli tasbih, beli sajadah, dan beli buku-buku agama, bayar langganan pengajian dan seterusnya. Itu bisa kita ukur. Kalau pendapatan per bulan kita itu tidak ada konsumsi rohani anggarannya, seluruhnya itu dianggarkan untuk kebutuhan lahiriah biologis kita, itu artinya sangat tidak fair kita.
paling tidak 25% dari total anggaran gaji kita yang kita peroleh setiap hari itu dirancang 25% ini untuk kebutuhan rohani, 75% ini adalah untuk kebutuhan jasmani. Kenapa kok begitu murah kebutuhan rohaninya? Rohani tidak rakus. Ya. Enggak banyak maunya tuh. Makanan rohani itu cukup baca Quran, melingkar tasbih di tangan, enggak ada anggarannya tuh. Baca Quran enggak bayar, tapi nonton bioskop, makan di restoran, masuk di mall, itu gesek kartu kredit itu. Nah, jadi itu enggak fair sama sekali. Begitu murahnya kebutuhan rohani, tapi begitu malasnya kita menunaikannya. Begitu mahalnya kebutuhan lahiriah, tapi begitu mubazirnya, begitu kita memanjakan diri kita untuk itu. Padahal untuk kebutuhan biologis seperti itu hanya akan sampai menolong kita di liang lahat dalam bentuk selembar kain kafan. Sedangkan kebutuhan rohani yang kita tidak manjakan itu, yang kita anak tirikan itu, dialah yang akan mengawal kita dari liang lahat, dari dalam kuburan, di pada mahsyar, sampai nanti di akhirat di surga insyaallah. Justru belanja yang kecil ini yang menyelamatkan kita sepanjang masa dalam hidup ini. Belanja yang beranggaran besar itu ternyata hanya sejengkal memfasilitasi kebahagiaan hidup kita. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu, anggaran belanja spiritual itu harus dinaikkan. Jangan sampai nanti 120% anggaran biologis, anggaran fisik. Apa itu 120%? Ngutang. Nyicil tuh. Masya Allah. Mulai dari yang kecil-kecil, masa gelas periuk itu juga mau dicicil setiap hari. Padahal cash aja. Ikut-ikutan dengan tetangga di belakang rumahnya. Memang belanjanya, mohon maaf ya, tukang becak pendapatannya nggak tetap, dia nggak bisa meng-cash, bayar cash. Nah, kita ingin mengingatkan pada diri kita sendiri bahwa anggaran ini harus dianggarkan juga kebuat kepuasan spiritual kita itu juga. Kita sangat merindukan adanya kaset-kaset ngaji, tadarusan. Jalanlah ke toko-toko buku, Gramedia. Pak, ini CD-nya bagus. Ada 8 model tadarusan. Ya, sampai di mobil diputer terus. Jadi kayak mobilnya itu seperti masjid berjalan. Apa dimaksud masjid berjalan? Mobilnya sangat saleh. Ada tasbihnya tergantung, ada kasetnya di situ ngaji, kemudian juga dipelihara betul. Awas, jangan kotor kakinya naik di mobil. Mobil ini masjid buat kita. Dari rumah kita tinggalkan sesudah salat subuh, enggak sempat salat duha, terpaksa kita salat duha di mobil. Ya, ambil 4 rakaat di situ, 4 salam kalau perlu. Di masjid ada Al-Qur'annya. Selesai ayat-ayat penting dibaca, ambil tasbihnya di situ. Selesai melingkar tasbihnya, pasang kasetnya. Selesai kasetnya, putar ya, radio Sunda Kelapa. Nah, di situ ada semua. Jadi begitu pulang pergi, dia dapat pencerahan dari masjid, dari rumah berjalannya atau dari masjid berjalannya itu. Di belakang tempat duduknya ada perpustakaan di situ. Ya, ada buku-buku agama di situ. Jadi mobilnya itu sangat produktif. Meskipun juga ada di antara kita juga ya, mungkin mobil anaknya, kaset-kaset yang metal itu, dangdut penuh. Masya Allah.
Mobilnya nggak pernah menyebut kata-kata Allah di situ. Radio, wah, yang power struggle-nya dominan di situ. Berita-berita, isinya berita itu adalah menyedot energi. Coba Bapak Ibu lihat TV kita sekarang, dengar radio, baca koran, itu menyedot separuh energi kita itu. Sehingga ada orang malas baca koran, malas nonton TV itu. Kenapa? Begitu dia membaca, tersedot energi, ikut stres juga. Jadi space kita sekarang ini betapa tidak sehat, dan sehingga perlu kita untuk melakukan penenangan diri. Nah, kita putarlah kaset-kaset ngaji di situ, ambillah tasbih di situ, ya. The art of happiness ini memang, hidup ini sendiri adalah seni. Kita bisa menciptakan kebahagiaan dalam setiap keadaan. Innamal hayatad dunya la'ibun. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah sandiwara atau permainan. Kebahagiaan itu bisa direkayasa, Bapak Ibu. Merekayasa sebuah kebahagiaan itu adalah terpuji. Merekayasa sebuah penderitaan itu yang tercela. Amalan-amalan sunnat itu ialah satu bukti betapa pentingnya kita merekayasa kebahagiaan. Akhlakul karimah itu, berakhlak yang mulia itu satu contoh untuk memperoleh kebahagiaan. Apakah kita tidak bahagia begitu anak kita pulang, atau begitu anak kita meninggalkan rumah pergi ke sekolah, ya, tiba-tiba mengambil kedua tangan kita, mencium tangan ayah ibunya, ya, mencium pipi ayah ibunya. Ibu, mohon doakan saya selamat, mohon doakan saya supaya bisa berhasil di sekolah, ya, doakan saya, Bu. Apa kita nggak bahagia menyaksikan anak kita seperti itu? Masya Allah, ada anak kurang ngajar terhadap kedua orang tuanya. Alhamdulillah, anak kita itu tidak boleh dan mewajibkan dirinya untuk mencium dulu tangan kedua orang tuanya, sesibuk apapun orang tuanya. Sekalipun ada tamu, ayah pergi dulu, bapak pergi, cium, ya. Begitu dia pulang, langsung sebelum menyimpan tasnya, terima kasih ayah, saya berkat doanya sehingga hari ini prestasi saya di sekolah bagus. Terima kasih bunda, alhamdulillah di kelas saya bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Apa kita nggak bahagia menyaksikan anak seperti itu? Ya. Hari Sabtu Minggu nggak sekolah, tanpa disuruh dia ngaji. Ya, doakan saya bunda supaya hafalan saya bertambah. Doakan saya ya supaya bisa bertambah hafalan Quran saya. Aku pingin hafal Quran. Walaupun sesungguhnya nggak mungkin karena waktu pelajaran sekarang ini kurikulum 2013 itu penuh dengan PR ya. Tapi ada keinginan untuk itu sudah lebih dari cukup bagi seorang orang tua memperdengarkan sesuatu yang sangat dicintai oleh orang lain, itu termasuk seni mewujudkan kebahagiaan. Tapi kalau sebaliknya, waduh susah itu. Itu hubungan antara anak dan orang tua. Rekayasa kebahagiaan juga sesungguhnya bisa kita lakukan dengan suami istri. Ya mohon maaf Bapak Ibu, kita juga perlu romantis sedikit lah dengan rumah tangga. Apa yang dimaksud romantis itu? Kita mendramatisasi keadaan.
Ya, walaupun hati kecil kita itu sesungguhnya berlebihan, tetapi membahagiakan istri itu seni dalam kehidupan. Itu sunat. Sebaliknya juga, para istri manakala mampu menghibur suaminya, itu juga sunat. Itu pahala. Membahagiakan pasangan hidup itu adalah suatu hal yang sangat dianjurkan. Ya. Kita bisa bersandiwara. Contohnya, ya, kita disuguhi makan. Aduh, saya malas makan di luar, tapi memang enak luar biasa masakan ini. Walaupun dia tahu apanya yang enak, anggarannya memang segitu kok. Bagaimana bisa mengenakkan makanan kalau anggarannya pas-pasan? Ya, tapi sebagai seorang suami yang menghargai karya istrinya, aduh luar biasa masakan kali ini enak ya. Ini bumbunya apa ini Mah ya tadi ya? Wah, nanya bumbu segala. Tapi oh iya, memang itu yang dari kampung. Oh iya ya, hebat ya. Jadi kita bisa menghangatkan situasi dengan cara memainkan situasi. Ini yang disebut dengan the art of happiness. Seni mewujudkan kebahagiaan. Ya. Orang tua kita misalnya, nenek atau kakek dari anak kita. Ya. Nah, tuh kakekmu tuh sendirian di atas tuh. Coba hibur, pijit-pijit. Ya. Sang cucu pergi memijit kakeknya, neneknya. Eyang, aku pijit ya. Pada itu kan sekongkol dengan ayahnya tuh. Aduh, anak saya. Tidak salah saya melahirkan anak cucu-cucu saya yang lahir seperti ini. Oh dulu bapakmu nak, ya suka juga begini dulu itu. Nah cucu saya manis-manis seperti engkau, kamu juga bisa ya. Oh iya. Aku mau nyanyi boleh nggak ya? Boleh nak. Wah, bayangkan orang tua yang dihibur oleh cucunya seperti itu, luar biasa. Nah sekarang cucu modern nggak mau mengenal kakek neneknya, sebagian tuh ada tuh. Ah bau. Bagaimana nggak bau, namanya kakek nenek gitu kan? Bagi yang begitu, ada juga yang tidak ya. Ya. Ada cucu, ada anak itu jijik terhadap kakek neneknya. Yang salah itu orang tuanya. Kalau sampai anak kita tidak menyayangi kakek neneknya, yang salah kita. Kita salah didik. Apalagi kalau batuk-batuk. Memang sih jangan menular ya. Kita harus proteksi juga. Tapi kalau dalam keadaan utuh, hari Sabtu Minggu bawalah anak-anak kita ke rumah kakeknya. Eyang, ya boleh nggak aku nginap? Boleh nak, tapi aku mau tidur di sampingnya kakek. Boleh nggak? Boleh. Waduh, kakek nenek itu bukan main bahagianya itu. Tapi kalau cucunya 12, 15, tapi tidak pernah ada yang ziarahi, itu tersinggung besar seorang kakek nenek itu. Ini anak ngajarkan apa ini? Cucunya itu nggak mau dekat dengan saya. Ya, dulu ketika nenek saya masih hidup, waduh, kita itu seperti dewa. Nah, ini sialan, saya melahirkan cucu tidak pernah ada yang meniru saya. Jadi orang tua itu kadang-kadang minta berdoa begini, ya Allah, ambillah hambamu, aku hanya merepotkan anak saya ini. Jadi orang tua atau kakek neneknya anak-anak kita itu sangat sensitif Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu juga nanti kalau sudah seperti itu juga sensitif. Kita semua makin tua usia seseorang, makin gampang tersinggung. Kalau dulu kita karena percaya diri, kita mampu hidup di atas kaki sendiri. Orang tua itu terutama kalau kita sudah yang biayai, ya, bertengkar atau angkat suara saja tersinggung, sudah keluar kata-kata barangkali tidak apa ya, mungkin kehadiran saya di tengah-tengah
kalian sudah mengganggu, aku pulang kampung aja. Padahal di kampungnya nggak ada siapa-siapa lagi. Jadi sekali lagi saya mengingatkan Bapak Ibu, semakin tua usia seseorang itu cenderung makin sensitif. Pelihara telinganya. Makanya itu dalam ayat disebutkan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan terhadap kedua orang tuanya hendaklah berbuat baik. Itu diperuntukkan kepada orang yang sudah berumur, ya. Jadi perintah berbuat baik kepada kedua orang tua itu ditujukan kepada orang yang sudah punya anak. Karena anak kecil tidak perlu diperintahkan berbuat baik kepada kedua orang tua. Pasti berbuat baik, karena kalau enggak dibayarkan SPP. Iya kan? Enggak dibelikan motor. Ayat itu memerintahkan kepada orang yang sudah berkeluarga agar menghormati kedua orang tuanya. Ayat itu surah Al-Isra itu. Pada umumnya orang tua itu tersinggung bukan karena anak kecilnya, tapi orang itu tersinggung oleh anak besarnya. Ya. Mau bilang apa aja kalau anak kecil kan nggak mungkin bapaknya tersinggung, anak saya kok. Tapi kalau begitu anaknya yang sudah tua, yang sudah kawin, sedikit saja salah ucap itu bukan main. Nangis tuh, minta pulang, minta ke anaknya yang lain. Kenapa? Telinganya sangat sensitif. Nah sekarang bagaimana menciptakan suatu kondisi orang tua kita itu bisa enggak, sepertinya kita anak paling disayangi mereka. Ya. Kita rumahnya sederhana, ada anaknya yang mewah, pejabat, tapi enggak mau pergi ke situ. Kenapa? Enggak cocok dengan istri anaknya, enggak cocok dengan suami anaknya. Dia hanya mencintai istrinya dan anak-anaknya. Begitu kakeknya datang, kapan pulang nek? Baru datang ditanya kapan pulang. Masya Allah. Sebagai seorang kakek nenek, nyesal aku datang ke sini. Baru masuk ditanya kapan, berapa hari tinggal di sini. Itu mungkin bagi yang bersangkutan itu biasa, tapi telinga orang tua itu sangat-sangat sensitif. Makanya itu, wahfid lahuma, peliharalah keduanya, kamara bayani sagira, sebagaimana dia memelihara kita. Jadi surah Al-Isra berbuat baik kepada kedua orang tua itu diperuntukkan kepada orang yang sudah berkeluarga terhadap orang tuanya. Wala taqul lahuma uff, jangan mengeluh. Aduh, ini tamu kita kok datang, ikut juga nimbrung, masuk sana. Waduh, dikata-katain orang tuanya. Orang tuanya itu kalau ada anaknya yang lain, itu pasti dia akan lari itu. Tapi enggak punya anak lain selain dia. Akhirnya apa jalan keluarnya? Ya Allah, jemputlah hambamu daripada hidup di menyusahkan anak-anak ini. Anak saya ini sudah enggak senang lagi. Kita kan lihat di TV Bapak Ibu, ada orang yang menggugat orang tuanya. Itu kan, coba bayangkan Ibu, ada orang manusia seperti itu menggugat di pengadilan orang tuanya dan memenjarakan ibunya hanya gara-gara sedikit. Nauzubillah min dzalik. Jadi kebahagiaan itu, yang dimaksud kebahagiaan bukan kebahagiaan diri sendiri, tapi kebahagiaan berjamaah. Kebahagiaan individual itu gampang diciptakan, pergi nonton bioskop di situ, pergi nginap di hotel berbintang di situ, bahagia kita di situ, nggak ada yang recokin. Tapi kebahagiaan itu, yang dimaksud kebahagiaan hakikat adalah kebahagiaan berjamaah. Ya. Ada anak-anak kita makan berjamaah dalam satu meja, sekalipun makannya tahu tempe, ya, sayurnya murahan, tapi di situ banyak senyum. Masya Allah. Di restoran sana makan berdua, anak-anaknya makan apa di rumahnya dengan pembantu. Itu terlalu egois menjadi seorang orang tua. Jadwal makan luarnya itu teratur.
Sesekali nginap di hotel, bahagia terus. Anaknya terlantar dengan pembantunya di situ itu. Orang tua yang baik, justru anaknya yang harus dikedepankan. Nah ini persoalan rumah tangga marak sekarang ini Bapak Ibu. Karena kita tidak mampu menciptakan kebahagiaan. Kita nggak mampu mendramatisir. Maunya bawaannya marah ya, sedikit-sedikit marah. Tidak pantas kita marah, tapi marahnya meledak-ledak. Ya. Kita harus yakin, menggantikan 10 kali istri belum tentu akan bisa mendapatkan bidadari. Memang nggak ada bidadari di dunia ini. Itu aja yang kita persepsikan positif. Kalau saya kawin lagi, belum tentu baik. Bahkan jangan-jangan nanti lebih bobrok daripada istri saya. Itu harus ada. Alhamdulillah, memang tidak ada orang yang sempurna. Kelebihan istri saya tak terhitung. Satu hari saya tidak bisa melupakan kebaikan istri saya. Meskipun juga satu hari juga saya tidak bisa habiskan kelemahan istri saya. Jadi ambil balancingnya di situ Bapak Ibu sekalian. Pasti kalau dibalik, istri saya juga mengatakan seperti itu. Kelebihan suami saya tidak akan habis diceritakan satu hari. Tapi kelemahannya juga tidak habis diceritakan satu hari juga. Nah, jadi kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah seperti itu, maka itu insya Allah kita nggak ada beban. Ya, bercanda, terbuka. Nah, kita perlu bersandiwara. Orang tua istri datang. Ya. Ya kita pada saat mau pulang, Bu, ini beli, jangan beli rokok lah, nggak boleh merokok. Bu, ini beli oleh-oleh. Ya. Orang tua kita yang datang, Mah, ini besok bapak, ibu itu mau pulang, tolong dikasih ini ya. Kan bisa kita ngasih langsung. Tapi kalau istri kita yang ngasih orang tua kandung kita, wah memang mantu saya ini luar biasa. Sepertinya dia lebih mencintai aku ketimbang anakku mencintai aku. Padahal uang itu kan barusan lewat pintu belakang, ini ngasih ini. Jadi bersandiwara memuaskan orang tua, bersandiwara untuk memuaskan istri suami, bersandiwara untuk memuaskan anak-anak, itu sesuatu yang mulia. Itu bukan kebohongan, itu bukan kepalsuan ya. Tetapi merekayasa sesuatu yang positif. Apalagi kalau itu nanti menjadi habit kita. Jangan terbiasa ngomong negatif terhadap telinganya istri atau telinganya suami. Itu nanti akan ditiru oleh anak-anak kita. Kita beradab lah. Insya Allah kalau seperti itu suasana rumah tangga kita, bahagia bisa diciptakan, bahagia bisa diciptakan di tengah penderitaan, di tengah kemiskinan. Tapi sebaliknya, sekaya apapun juga kalau kita tidak mampu untuk mewujudkan kebahagiaan itu kebahagiaan tidak otomatis menjanjikan kemewahan tidak otomatis menjanjikan kebahagiaan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ayat-ayat yang kita bacakan tadi, pendapat-pendapat ulama Ibnu Athaillah yang kita baca, semuanya mengarahkan kepada kita, mari kita menciptakan kebahagiaan. Mari merekayasa sebuah kebahagiaan sehingga insya Allah kebahagiaan di dunia itu bisa membantu kita untuk khusyuk dalam salat. Tapi kalau bertengkar setiap hari di rumah tangga kita, dampaknya nggak mungkin bisa khusyuk dalam salat. Iya kan Bapak Ibu? Bagaimana bisa tentram beribadah, tentram mengaji kalau ada dendam terhadap pasangan? Tapi kalau bahagia, penuh dengan senyum, udah baca 1 lembar, tambah lagi 2 lembar, tambah lagi 3 halaman, dan seterusnya. Lancar bacaan Quran kita. Kenapa? Enggak ada beban batin. Tapi kalau percekcokan terus, bawaannya untuk ngaji, bawaannya untuk salat, itu enggak ada. Terpaksa saja, karena itu wajib. Hilang sunat-sunat, hilang air mata kerinduan terhadap Tuhan, yang ada air mata kejengkelan terhadap suami.
itu air mata yang tidak dijamin masuk surga. Air mata yang dijamin masuk surga itu kerinduan terhadap Allah. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari berbagai macam kesulitan-kesulitan hidup, terutama kehidupan berumah tangga kita. Semoga Allah betul-betul menganugerahkan kebahagiaan lahir dan batin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.